Jak mato onro mulai timbul, bio kait mulai meto tahu alam. Jak tanah agin sebulo, jak bulo agin tumbuh, jak tumbuh agin subur, jak subur agin makmur, alin jak makmur agin sesama. Batana leluhur sekain duloi, nan erai ritual sewajib wadaya pasuka musim nani. Kait ngoturne mesiwa pare siyo gitu subur. Koe kenaan siwa umi ono leluhur. Proses misah pare gumboh itu mulai ritualnya seperti arak-arakan, datang ke balai menyerahkan kepada pemimpin ritual tadi. Namanya nyumonta. Arti ngemonta itu menyerahkan seraba mantah. Nah, menyerahkan kelapa, menyerahkan beras ketan, beras benar, gula, hasil-hasil yang kita kerjakan tadi. Karena itu ada yang meliharanya, Pak. Lalu di situ dibuat ada sajiannya. Nah, ini sajian untuk yang memelihara akar, dewa kayu, dewa air, dewa tanah, itu ada bagiannya. Bahkan dewa angin, dewa matahari, dewa bulan, sampai terus ke Tuhan Yang Maha Kuasa, itu ada sajiannya. Kita sembahkan itu misalkan dengan cara mantra dan buat sajian, itu minta disampaikan bahwa itu belum masak, belum matang, kepada para leluhur yang memelihara padi tadi. Kita serahkan ke situ untuk sementara, lalu malam besoknya kita menyerahkan sebagai menjadi sajian. Orang ada orang di Pramasti Guru, orang jagat goyangan, itu sama memberitakan sama kegunaan pada malam hari ini tahun keturunan. Itu dua tahap. Pertama menyerahkan yang mentah, yang kedua menyerahkan yang telah matang menjadi sajian seperti dodol, wajib, ayam, nah dan sebagainya dan lain-lain. Selesai kita mempersembahkan itu, lalu gabung makan bersama. Kalau mesiwah tidak dilakukan, mungkin itu semua manusia bisa sakit, dituntut oleh leluhur karena kutukan oleh para dewa. Bagaimana maka nggak sampai ini hasil bumi ini, sedangkan bumi dirusak. Yang nuntut itu adalah dewa kayu, dewa akar, air, tanah dan sebagainya. Mesiwah pare adalah selamatan pesta panen dan gumboh itu bersamaan. Jadi mesiwah pare gumboh sendiri itu memiliki makna atau arti itu pesta panen syukuran bersama-sama secara massal satu desa. Tercetusnya MPG pertama itu merupakan prakarsa dari pemerintahan desa bersama BPD, bersama anak muda dan ditopang oleh para tokoh-tokoh adat, sehingga segala pendanaan MPG itu didapat dari swadaya masyarakat, yang mana para panitia mengumpulkan beras, uang, sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk menimbulkan semangat gotong royong di tengah masyarakat, sehingga terlaksana MPG itu dan dilakukan secara bersama-sama, secara bergotong royong. Kalau dulu misah pare itu adalah per orang, per kakak. Tapi pada tahun tadi kita mencoba mengumpulkan keluarga, kerabat dua desa untuk bersatu menjadi MPG. Pelaksanaannya itu tidak beda, sama. Akan tetapi ada untungnya gini. Kalau per orang mungkin di dalam 1 bulan itu belum selesai, tapi namun sama-sama melaksanakan ritual itu, sama-sama mengerjakan, sama-sama bergotong royong, hanya 2 hari selesai. Pada awalnya warga Liu kalau dibilang sebuah festival event itu bukannya mereka nggak percaya atau nggak yakin, tapi yang jelas mereka bingung, masa iya sih
apa sih yang bisa dibanggakan dari budaya yang kita miliki. Kemudian dengan bermodalkan keyakinan bahwa sebenarnya apa yang kita miliki itu memang pantas untuk diangkat. Kita mencoba mencari beberapa orang yang bersedia ikut melaksanakan apa yang memang sejak awal kita rencanakan. Waktu itu kita ketemu 5 orang, 6 dengan saya, yang benar-benar memiliki paradigma atau pandangan yang sama, yang memang bersedia berjuang bersama-sama, berkorban tanpa imbalan apapun. Tujuannya satu, menjadikan Liu ini lebih maju dari sebelumnya. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Dulu juga teman-teman kan sempat merasa bingung ketika saya ajak untuk menjadi pejuang, karena mungkin sih. Jadi kenapa jadi saya bilang mungkin, mereka pun ragu kan, masa sih katanya. Mendingan kita, kalau istilah orang sini, nyadap karet aja udah, itu pasti udah hasilnya. Jadi keraguan itu di situ. Tapi yang jelas kita percaya warga Liu itu mereka cuma perlu bukti aja. Nah, jadi kan tugas kita membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Terus terang aja, waktu itu saya aja selaku kepala desa MPG pertama itu saya masih pesimis, nggak optimis. Ini pekerjaan buang-buang waktu dan sekedar menanggung capek dan lelah aja. Ternyata begitu kita jalankan sungguh-sungguh, sesuatu yang kita tekuni, kita jalankan dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan, ternyata membawa dampak yang luar biasa. Pelaksanaan MPG pertama itu kami tidak mendapat bantuan dana dari manapun, baik dari pemerintah, dari pihak ketiga, tetapi kami mencoba untuk mengumpulkan swadaya masyarakat. Sampai di mana sih kemampuan masyarakat yang sebenarnya punya kemauan awal untuk melaksanakan musyawarah Pare Gumboh itu, ternyata bisa ngumpul. Bahkan panitia turun tangga, naik tangga, turun tangga, naik tangga untuk kumpulkan beras dan bantuan uang secara kadarnya. Dan waktu itu bahkan pas H-1 MPG pertama itu kami bingung, dengan dana cuma sekian kami merasa banyak yang tidak bisa kami handle. Bahkan ayam sudah pesan 2 kuintal, itu tukang ayam sampai di rumah untuk nagih uangnya kami pending sekitar 2 jam. Cari dana dulu mondar-mandir sama teman, sama kawan-kawan. Bayangkan dengan waktu 2 jam tukang ayam harus sabar sehingga bisa kami kumpulkan uang. Jadi kurang lebih itu 7 juta. Padahal uang 0 rupiah pun tidak ada. Filosofi Dayak osok nerekatos gawi nerekoyat merupakan suatu kebanggaan kami sampai hari ini. Istilah tadi itu di Indonesia kan berarti ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi ringan dikerjakan sama-sama, yang berat dikerjakan sama-sama. Itu bisa diwujud nyatakan sampai sekarang itu dalam bentuk gotong royong, membersihkan lahan, menanam benih, panen yang kemarin-kemarin itu udah hampir pudar, tapi dengan semangat filosofi tersebut maka itu kami hidupkan kembali. Itu lebih nyata setelah pelaksanaan MPG 1 dan MPG 2, karena sebelum-sebelumnya kami kerjakan secara masing-masing jalan sendiri, tapi sekarang bisa disatu padukan pemikiran untuk bisa dilaksanakan secara gotong royong. Dan setelah itu dampak di masyarakat mereka berubah otomatis pola pikirnya, kemudian dalam segala sisi kehidupan selalu ingin dilaksanakan dengan bersama-sama, karena membuat suatu pekerjaan menjadi lebih ringan, tidak memakan banyak biaya, dan kerjaan bisa cepat selesai. Contoh sederhana, waktu sebelum dilakukan secara gotong royong, musim panen yang kami lakukan itu selama berbulan-bulan. Apalagi kalau membuka lahan 1 hektar, itu biasa makan waktu 1 bulan kurang lebih untuk panen. Tetapi sekarang dengan digarap secara gotong royong, maka untuk panen 1 hektar lahan itu cuma butuh 3 hari selesai. Satu perubahan yang kami inginkan itu memang datang dari dalam hati kami sendiri, bukan karena tuntutan dari orang lain, tapi kami sendiri yang mau berubah. Penjawine musiwa Pare ngetimbul kenanam Gumboh. Ali semangatkin nyenturot mbayang jaga budaya Dayak Dea. Nadoho tonga ise mau.